Di sebuah ruangan gelap, seorang pria memegang bidak Go sambil menganalisis papan permainan. Dengan suara yang tajam, ia kemudian meletakkan bidak putih di antara yang lainnya. Sementara itu, seorang pria berkacamata hitam mengawasi permainan tersebut dengan ekspresi serius. Pria itu lalu dengan tenang membuat langkah lain di papan. Ia berkomentar bahwa ia melihat sebuah langkah yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, tangannya gemetar di atas papan saat ia menyadari sesuatu yang sangat aneh. Dengan marah, ia berteriak bahwa ada langkah di sana yang seharusnya tidak mungkin ada. Pada saat itu, seorang pemuda dengan luka memar yang parah muncul dengan senyum yang sangat meresahkan di wajahnya. Segera terungkap bahwa segalanya telah salah sejak awal. Kemudian, cerita membawa kita kembali ke 10 tahun yang lalu, ke tempat semuanya bermula. Kita diperkenalkan dengan Wan Duyun, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Anak itu tinggal di lingkungan termiskin di distrik tersebut, sebuah tempat yang sangat kumuh. Di sampingnya ada adik perempuannya yang berusia 8 tahun, Wan Yun, dan dia merawat adiknya itu sendirian. Tiba-tiba, sebuah bola sepak terbang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka berdua. Beberapa anak laki-laki berteriak agar tidak membiarkan sang protagonis mendapatkan bola itu dalam kondisi apapun. Salah satu dari mereka mengatakan dia perlu setidaknya menarik pakaiannya untuk menghentikannya. Namun anak itu cepat dan terus berlari, tidak peduli dengan yang lain. Bola itu meluncur lurus ke arah gawang, tetapi Duyun menepisnya hingga menghantam dinding dengan keras. Melihat ini, seorang anak berambut coklat berteriak, sangat kesal pada kiper tersebut. Bola itu kemudian memantul keras dari dinding dan kembali ke tengah lapangan. Dia dianggap sebagai yang terlemah dari semua orang di tempat yang suram itu. Menjadi yang terlemah di dunia yang sepenuhnya didominasi oleh konflik, anak-anak itu memutuskan untuk berhenti. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa orang tua Duyun pasti sedang mencarinya. Anak itu kemudian mengatakan dia selesai bermain dengan mereka dan meminta untuk tidak diganggu lagi. Dia meletakkan kakinya di atas bola, dan salah satu dari mereka memanggilnya berandalan. Seorang pria yang lebih tua muncul dan mengatakan anak itu tidak lagi memiliki pesona kekanak-kanakan. Pria ini menendang bola ke arahnya dan mengajaknya untuk ikut. Bola berhenti di dekat kaki anak itu, tetapi ia menolak ajakan pria tersebut. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia tidak mampu menanggung utang lagi. Namun pria itu tersenyum dan mengatakan bahwa Duyun hanya mendengar apa yang ingin dia dengar, dan dia memiliki pekerjaan untuknya. Anak itu berdiri dengan memunggungi, masih sedikit waspada dengan tawaran yang ia terima. Sambil menoleh sedikit, dia bertanya kemana mereka akan pergi sekarang. Pria itu menjawab bahwa itu adalah gudangnya, sementara adik perempuannya mengawasi semuanya dari tangga dengan seringai. Pria itu menjelaskan bahwa itu adalah rumah tanpa perabotan di dalamnya. Kim Em Yuan benar-benar tidak tampak cocok berada di lingkungan yang miskin dan kumuh itu. Di dalam, pria itu menyuruh mereka duduk di mana saja karena dia tidak peduli. Dia berkomentar bahwa menyeret dua anak membuatnya lapar, tetapi Duyun hanya menginginkan pekerjaan itu. Kemudian, dia memakan ramen mentah dan mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang lapar. Pria itu kemudian melemparkan beberapa paket ke atas meja dan menyuruh anak itu menyortir pakaian. Sang protagonis terdiam sejenak, hanya menganalisis situasi. Melihat reaksinya, pria itu mengatakan ada lebih banyak barang daripada sebelumnya. Pria itu kemudian setuju untuk membayar lebih dan menyebut pemuda itu sebagai bocah yang banyak menuntut. Ketika adiknya mencoba membantu, Duyun menghentikannya, mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah miliknya sendiri. Anak itu kemudian bertanya apakah pekerjaan itu selesai segera setelah dia selesai menyortir. Namun, pria itu mengatakan tidak dan muncul dengan panci panas, memanggil mereka untuk makan. Dia meletakkan makanan di atas meja dan menjelaskan bahwa makan juga merupakan bagian dari pekerjaan. Dengan nada serius, pria itu menyatakan bahwa mereka tidak boleh makan sendirian. Terkejut, anak itu meminta agar biaya makanan dipotong dari pembayarannya. Pria itu meletakkan tangan di kepalanya dan mengomentari betapa beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Setelah itu, dia meminta anak itu untuk memeriksa rute Dongseon saat dalam perjalanan pulang. Sementara kedua saudara itu makan, pria itu menggerutu bahwa hidup mereka hanyalah tentang pekerjaan. Dia juga menasihati anak itu agar tidak terlalu serius dengan olahraga. Mereka bertiga makan bersama sementara pria itu mengamati anak laki-laki itu yang sedang melamun. Pria itu bertanya-tanya bagaimana anak itu berencana untuk tumbuh dengan bersikap seperti itu. Terungkap bahwa segalanya selalu seperti ini, dan kita melihat Duyun berlatih dengan seseorang. Pria ini adalah Chu Dongseon, mantan petarung MMA, dan tangan kanan Em Yuan. Kelompok mereka disebut Gunilpa dan berbasis di distrik tersebut. Namun mereka sedikit berbeda dari geng lain di wilayah itu. Dengan mata yang bersinar, anak itu bersiap untuk melancarkan serangan kuat. Dan dengan segenap kekuatannya, si kecil itu mendaratkan pukulan langsung ke sarung tangan pelatihnya. Sang pelatih tersenyum bangga melihat dedikasi anak itu dalam sesi latihan harian. Setelah latihan, dia menyerahkan 2 telur kepada pemuda itu agar dia bisa memulihkan tenaga. Dengan mata berkaca-kaca, anak itu berterima kasih kepada tuannya atas kebaikan tersebut. Rutinitasnya berat dan dia bekerja sangat keras di bawah pengawasan ketat pria itu. Bahkan saat benar-benar kelelahan dan berkeringat, anak itu tidak pernah berpikir untuk menyerah. Dan begitulah, dia belajar bertarung agar bisa membela diri dan bertahan hidup di tempat itu. Selain berlatih, dia juga bekerja sebagai pengantar koran untuk bertahan hidup. Bahkan dengan rutinitas yang melelahkan, anak itu masih menyempatkan diri untuk belajar. Semua uang yang dia peroleh disimpan dengan hati-hati di dalam botol. Seiring waktu, botol itu terisi penuh dengan tabungannya yang diperoleh dengan susah payah, dan dengan uang itulah sang protagonis belajar pelajaran pertamanya tentang ketahanan. Dia belajar menanggung beban hidup yang penuh bahkan di usia yang begitu muda. Hari-harinya di sekolah tidak mudah, dan
dia selalu berjalan sendirian di sana. Anak itu berpikir bahwa jika orang tuanya ada, dia tidak akan melalui begitu banyak hal. Setelah kelas, dia menghela napas dan bersiap untuk hari latihan yang berat lainnya. Sekitar waktu itu, pemuda itu mulai bermain sepak bola dan menemukan kegembiraan. Saat itulah, dia akhirnya merasakan sesuatu yang disebut harapan. Namun suatu hari, sang pelatih memanggilnya, dan hari yang selama ini dia takutkan akhirnya tiba. Dengan ekspresi khawatir, anak itu berbalik menghadapi apa yang akan terjadi. Pelatih bertanya apa yang terjadi dan mengatakan tubuhnya tampak berat. Kemudian, pria itu memberitahunya bahwa dia berpikir untuk mencadangkannya di pertandingan berikutnya. Anak itu diam-diam setuju, sudah mengharapkan berita buruk ini dari pelatih. Dia membenarkan bahwa dia merasa berat, tetapi alasannya bukanlah seperti yang dipikirkan pria itu. Sebenarnya, beban itu bukan pada tubuhnya, melainkan di saku belakangnya. Dengan cara tertentu, itu berhasil, dan dia menuju ruang ganti sendirian. Dia berpikir bahwa olahraga akan menjadi tempat yang adil dan bersih, tetapi dia menyadari tidak ada bedanya di sana, dan sekarang dia bisa pergi tanpa penyesalan. Pada saat itu, beberapa rekan satu tim mendekatinya dan menghinanya dengan kasar. Mereka terus mengejek dan menertawakan fakta bahwa pemuda itu tidak punya orang tua. Si perundung mengatakan dia benar-benar bodoh dan bahwa dia datang untuk memberinya pelajaran. Dengan senyum mengejek, si perundung mengatakan dia adalah orang yang sangat baik karena memberinya pelajaran. Dia mengungkapkan bahwa kenyataannya Duyun tidak bermain karena dia yatim piatu dan tidak punya uang. Anak itu menunjuk lapangan dan mengatakan bahwa dari 22 pemain, dia adalah satu-satunya yang tidak membayar. Dengan tatapan serius, sang protagonis hanya berterima kasih atas informasi yang dia terima. Tanpa kata lain, dia berbalik dan membuka kunci pintu ruang ganti dengan kuncinya. Si perundung terkejut dengan ketenangan anak itu dan menggerutu, sangat kesal. Tapi Duyun benar-benar mengabaikannya dan masuk ke dalam ruangan tanpa menoleh ke belakang. Tiba-tiba, anak laki-laki lainnya menyentil kepalanya untuk menarik perhatiannya. Dengan marah, dia berteriak bahwa cara sang protagonis bertindak benar-benar menjijikan. Kemudian si perundung menarik bajunya dan berteriak bahwa bahkan dengan uang, dia tidak akan pernah bermain. Dia menyebutnya parasit dan mengatakan bahwa selama dia ada di sekitar, tidak ada yang akan diizinkan. Selanjutnya, dia menunjuk ke arah pemuda itu dan mengatakan bahwa cara hidupnya adalah alasannya. Anak itu mencengkeram tengkuknya dan berteriak bahwa itulah sebabnya dia berakhir tanpa orang tua. Melihat keheningan sang protagonis, si perundung bertanya apakah dia hanya mencoba menerimanya. Tanpa berpikir dua kali, dia melancarkan tendangan keras ke arah anak itu yang membentur dinding. Tapiun bangkit dan mengatakan dia sudah mengerti apa yang dia coba katakan. Dengan mata berkilat, dia mengungkapkan bahwa masalahnya adalah orang lain itu merasa istimewa karena ayahnya. Dan kemudian, tanpa ragu, sang protagonis mendaratkan pukulan kuat di wajah si perundung. Wajah anak itu benar-benar hancur setelah menerima pukulan tersebut. Berbaring di lantai, si perundung mendengar sang protagonis menyuruhnya berhenti berbicara omong kosong. Dengan begitu, dia berkata, dia akan merasa kurang bersalah atas apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Dan tanpa ampun, dia mulai mengejar anak yang ada di tanah itu, yang tidak melawan balik. Dia mengambil bola sepak dan menendangnya dengan sekuat tenaga. Bola itu menghantam kepala si perundung dengan telak, mengirimnya terbang karena benturan yang kuat. Kekuatannya begitu besar hingga kepala anak itu bahkan membuat penyok tiang gawang logam. Dari kejauhan, sang pelatih dan orang lain menyaksikan seluruh kejadian dengan senyum. Tapi kenyataannya, sang pelatih berteriak putus asa melihat apa yang baru saja dia lihat. Dengan tatapan dingin, sang protagonis memperingatkan bahwa dia sudah selesai dengannya mulai hari ini. Beberapa hari setelah kejadian itu, sebuah pertemuan diadakan di kantor kepala sekolah. Alasan pertemuan itu adalah kejadian intens yang terjadi di antara para siswa. Kepala sekolah mengumumkan bahwa sang protagonis telah menerima hukuman berat dan sekarang juga akan dikeluarkan dari sekolah. Pemuda itu membela diri, mengatakan mereka yang memulai masalah dan menyerangnya terlebih dahulu. Itulah sebabnya dia melawan balik. Dia kemudian mempertanyakan apakah dia dihukum karena tidak memiliki orang tua, uang, atau siapapun untuk melindunginya. Dengan tatapan marah, anak itu bertanya apakah hukuman itu karena yang lain berasal dari Dakeyang. Kepala sekolah tetap diam, tidak memiliki jawaban untuk diberikan kepada anak itu. Dengan seringai, sang protagonis mengatakan sekolah itu mengajarinya sesuatu yang sangat berguna. Dia berbalik dan menyuruh kepala sekolah untuk terus hidup seperti itu, tanpa memedulikan apapun. Terungkap bahwa untuk waktu yang lama, dunia telah dijalankan oleh gangster. Kelompok-kelompok ini mulai mengumpulkan pajak, mengklaim bahwa mereka melindungi penduduk. Dari sini, organisasi besar seperti Dakeyang lahir dan menyebarkan kedamaian yang kelam. Anak itu kemudian menangis karena marah dan frustrasi atas ketidakadilan yang baru saja dialami, tetapi dia dengan cepat menyeka air matanya, mencoba untuk tetap kuat meskipun segalanya terjadi. Matahari terbenam di Cakrawala, dan malam mulai turun di lingkungan miskin tersebut. Dengan tinju terkepal, dia berpikir bahwa alasan mengapa semuanya menjadi seperti ini adalah karena dunia adalah tempat yang keras, sepenuhnya didominasi oleh yang terkuat. Dia mengerti bahwa segalanya salah sejak awal dan tidak ada yang adil baginya. Anak itu kemudian berhenti di depan pintu tua dengan nodaan yang di atasnya. Dia ingat bahwa mulai dari sindikat besar hingga preman lokal, mereka semua sama. Untuk menyelesaikan skor lama ini, dia perlu membalikan keadaan seperti yang telah dia rencanakan. Pemuda itu memutuskan untuk menggunakan hukum kekuasaan yang sama yang mereka gunakan terhadapnya. Saat melihatnya,
Selanjutnya, Muan bertanya apa yang terjadi pada matanya. Semua anggota Gunilpa menatap anak itu dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Tanpa kata, sang protagonis melemparkan tas ransel beratnya ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Dia menunjukkan isinya dan mengatakan bahwa di dalamnya ada semua yang dia miliki dan 2 kali lipat jumlah hutang. Sang bos terkejut dan mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar meminjamkan uang kepada anak itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa dia menjumlahkan semua yang pria itu lakukan untuknya, seperti makanan dan pekerjaan. Kesal, pria itu mengatakan dia tidak membutuhkan uang itu dan menyuruhnya pergi dari sana. Namun anak itu bersikeras dan memintanya untuk menerimanya, karena itu adalah penyelesaian akhirnya dengan masa lalu. Pria itu mengatakan dia bersikap baik, tetapi anak itu perlu mendengarkan jika dia ingin tetap di sana. Duyun kemudian mendekat dan mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Dengan tatapan serius, sang bos mendengarkan dengan penuh perhatian proposal anak itu sebelum dia. Pemuda itu kemudian membungkuk sebagai tanda hormat dan meminta untuk diterima sebagai putranya. Dia berjanji bahwa sebagai imbalannya, dia akan memberikan pria itu sesuatu yang selalu dia inginkan tetapi tidak pernah dia dapatkan. Semua orang di ruangan itu terdiam, hanya menyaksikan pemandangan yang benar-benar tidak terduga. Bos geng itu menatapnya dengan tatapan penuh perhitungan dan rasa ingin tahu. Dia berkomentar bahwa dia bertanya-tanya akan menjadi apa anak itu, tetapi hanya tubuhnya yang berubah. Pria itu kemudian bertanya apakah pemuda itu benar-benar berpikir dia tahu apa yang dia inginkan. Tanpa ragu, anak itu menjawab bahwa yang paling dia inginkan adalah posisi bos. Dengan mata yang bersinar, dia berjanji bahwa lain kali dia akan membawa posisi itu kepadanya. Sang protagonis menyatakan bahwa dia tidak pernah melanggar janji, tidak seperti pria tua di sana. Kesal, pria itu mengeluh bahwa dia baru saja muncul entah dari mana mengatakan hal-hal yang absurd. Dia kemudian bertanya mengapa anak itu datang jika dia sudah tahu jawabannya akan tidak, tetapi pemuda itu menunjuk jarinya dan menjawab dengan percaya diri bahwa ini akan berhasil. Bingung, bos geng itu bertanya mengapa harus dia dari semua orang. Anak itu menjawab bahwa tidak ada orang lain selain dia yang bisa menangani seseorang seperti dia. Selain itu, dia mengklaim bahwa pria itu adalah satu-satunya yang mampu menjatuhkan Dake Yang. Bos Gunilpa mempertanyakan apa dasar pernyataan seperti itu. Dengan seringai, sang protagonis mengungkapkan bahwa dia melihat mereka bertarung sekali. Itu terjadi tidak lama setelah dia pertama kali tiba di distrik itu. Dia menghela napas dan mengakui bahwa dia tidak tahu alasan pertarungan yang dia saksikan itu, tetapi dia ingat bahwa 5 orang mendekati mereka dengan niat buruk. Sebenarnya, hanya ada 2 orang yang menghadapi kerumunan musuh. Gerombolan preman mengepung 2 pria yang bersiap untuk bertarung. Kemudian pertarungan sengit dimulai dan keduanya menghadapi musuh mereka tanpa rasa takut. Pertarungan itu intens dan pukulan-pukulan dilepaskan dengan kekuatan dan keganasan yang besar. Keduanya bertarung dengan berani melawan kelompok lebih besar yang menyerang mereka tanpa henti. Intensitas malam itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat pemuda itu sebelumnya. Segala jenis senjata digunakan dalam pertempuran kasar tanpa aturan itu. Teriakan kesakitan bergema di gang gelap saat pertarungan berlanjut. Pemuda itu berkomentar bahwa mereka tidak memberi kesempatan musuh mereka untuk melarikan diri dari tempat itu. Sembunyi, anak laki-laki itu dan adiknya menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak ketakutan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang dia lihat tepat di depannya malam itu. Gambar 2 pria yang berdiri membelakanginya selamanya terpatri dalam ingatannya. Di masa sekarang, salah satu dari pria itu bertanya-tanya apakah sesuatu seperti itu benar-benar terjadi di masa lalu. Kita kemudian diperkenalkan dengan 2 petarung dari malam itu, Bang Go dan Chu Dongsan. Salah satu dari mereka menjelaskan bahwa anak itu merujuk pada saat mereka diturunkan jabatannya. Bos geng mengerti dan mengatakan itu lebih dari cukup penjelasan. Anak itu berbalik untuk pergi sementara pria itu mengatakan bahwa dia sudah cukup mendengar. Sudah di pintu, dia memperingatkan bahwa mereka tidak bisa lagi menghentikan apa yang akan terjadi. Kemudian dia memutar knop pintu dan meninggalkan ruangan, bertekad untuk menindaklanjuti rencananya. Anggota lain bertanya apa yang akan dilakukan bos dan dia mengatakan tidak ada pilihan lain. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa anak itu tidak berguna dan bahwa mereka tidak bisa menangani ini. Sang bos bersandar dan rekannya mengatakan sudah lama sejak mereka tidak setuju. Berbaring di sofa, pria itu mengatakan bahwa tidak ada organisasi yang bisa menangani itu. Dia menyesalkan bahwa anak itu tidak bisa menunggu 2 tahun lagi. Dia kemudian berpikir bahwa dia memperlakukan anak itu seperti seorang putra tetapi tidak mengharapkan kembalinya. Saat itu, dia teringat pemuda itu mengatakan dia ingin menjadi seseorang seperti dia. Ingatan tentang seorang anak yang mengatakan ingin menjadi seperti ayahnya saat dia besar nanti terlintas di benak. Sang bos berpikir bahwa anak itu mulai mengatakan hal-hal aneh dan itu sama sekali tidak normal. Dia kemudian duduk di sofa sambil merenungkan permintaan adopsi anak itu. Pria itu berdiri dan mengambil kotak kardus mengatakan sudah lama sekali. Di dalam kotak, dia menemukan beberapa kenang-kenangan, termasuk foto sang protagonis. Dia kemudian mengambil secari kertas kusut yang tersimpan di dalam. Ingatan tentang kecelakaan dengan Van tiba-tiba terlintas di benaknya. Di sebuah upacara, foto orang tua anak itu dikelilingi oleh bunga putih. Terungkap bahwa Muan didisiplinkan karena kegagalan berulang dan kekacauan internal. Selain itu, dia dituduh mengabaikan tanggung jawabnya untuk waktu yang lama. Kegagalannya tidak hanya merugikan timnya tetapi juga departemen lain. Pemberitahuan personel mengumumkan perubahan posisi untuk manajer Kim Muan. Dengan kotak di tangannya, dia berjalan menjauh dari gedung sampai pemberitahuan
baru diberikan. Dia dipindahkan untuk bekerja di cabang distrik 1 sebagai manajer. Misi barunya adalah melindungi semua area Gunqiangdong, tempat yang berbahaya. Perusahaan kemudian meminta agar dia mendedikasikan upayanya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Di lokasi itu, dia bertemu dengan beberapa pria yang tampaknya menjadi bawahan barunya. Dengan kotak di tangannya, dia memasuki kantor barunya untuk pertama kalinya. Dia kemudian melihat kertas kusut dengan pemberitahuan mutasinya. Dengan marah, pria itu meremas kertas itu dengan sekuat tenaga dan melemparkannya ke lantai. Duduk di sofa, dia tampak sangat kecewa dengan realitas barunya. Matanya bersinar dengan kemarahan tertahan saat dia memikirkan situasinya. Dia kemudian menghela napas dan meletakkan tangannya di atas kotak berisi barang-barang pribadinya. Bos Gunilpa berpikir bahwa anak itu selalu tahu persis cara membuat kesal. Pada saat itu, seseorang mengetuk pintu dan memanggilnya untuk percakapan penting. Salah satu anak buahnya mengidentifikasi dirinya sebagai Song Jae dan bertanya apakah dia boleh masuk. Dia perlahan membuka pintu dan memasuki ruangan untuk berbicara dengan pemimpinnya. Pria itu mengatakan dia membawa obat dan menemukannya duduk di lantai sambil minum. Dia kemudian bertanya apa yang terjadi dan mengapa dia minum sendirian. Rekannya menjelaskan bahwa Duyun dikeluarkan setelah berkelahi dengan anak-anak dari Dakeyang. Bos berkomentar bahwa situasi sudah sulit baginya untuk waktu yang cukup lama. Khawatir, dia bertanya apakah rekannya merujuk pada Ahyun, adik perempuan anak itu. Pria itu membenarkan dan mengatakan bahwa anak itu selalu menjadi anak yang sangat aneh. Keduanya minum bersama dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa pemuda itu telah menjadi masalah. Dia juga memperingatkan bahwa anak yang bertekad seperti itu akan berakhir di tempat yang berbahaya. Selanjutnya, pria itu menyarankan akan lebih baik untuk merekrutnya sebelum orang lain melakukannya. Dia kemudian bertanya apakah anggota geng lain berpikir dengan cara yang sama. Rekannya menjelaskan bahwa Dong Seon sudah ingin mengubah pemuda itu menjadi petarung. Kemudian dia mempertanyakan apakah bos berpikir anak itu dibuat untuk hal yang jauh lebih besar. Dia percaya bahwa menjaga anak itu tetap dekat akan lebih baik bagi masa depannya. Dengan senyum, pemimpin setuju dan mengatakan rekannya logis seperti biasanya. Dia kemudian memutuskan dia perlu mendengar langsung dari anak itu apa yang dia pikirkan. Bos bertanya siapa yang mengawasi sang protagonis pada saat itu juga. Pria itu mengeluarkan ponselnya dan menyarankan untuk memanggil Yoon Do-jin untuk membawanya ke sana dengan terburu-buru. Pemimpin menyuruhnya untuk bergegas sebelum anak itu bergabung dengan orang lain. Rekan tersebut kemudian melakukan panggilan ke kontaknya dan menunggu respons dari sisi lain. Dia bertanya apakah orang tersebut ada di rumah dan jawabannya adalah ya yang sangat cepat. Di ujung telepon, pria itu memintanya untuk mampir sebentar. Dengan tatapan dingin dan penuh tekad, anak itu sudah menunggu di luar. Seorang pria memerintahkan semua orang untuk pulang dan anak buahnya tidak mengerti mengapa bos mereka ingin pergi begitu cepat. Pemimpin mengatakan tempat itu tidak buruk dan mereka bisa merayakan lagi besok. Jadi, siapapun yang ingin bisa tinggal dan minum lagi. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa kartel ibu kota adalah sindikat raksasa, tetapi karena itu perintah, mereka tidak punya pilihan. Seorang bawahan menawarkan untuk mengantarnya, tetapi bos menolak, mengatakan dia tidak akan terluka di wilayahnya sendiri. Kemudian dia memperhatikan pemimpinnya berjalan pergi dan berpikir bahwa cabang utama adalah pekerjaan yang sulit. Berterima kasih karena dipanggil. Ini adalah Chai Daep, bos faksi distrik 2, geng kecil dari lingkungan termiskin kedua. Saat berjalan, dia berpikir tentang bagaimana dia telah membusuk di lubang ini selama bertahun-tahun dan mengutuk perayaan yang baru saja mereka lakukan. Dia terus mengeluh pada dirinya sendiri tentang diturunkan ke daerah kumuh termiskin di seluruh kota. Dia kemudian ingat dipaksa bertindak seperti preman lingkungan dan menjadi lebih kesal dengan situasinya. Pria itu kemudian bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba menginginkannya di cabang utama setelah mengabaikannya begitu lama. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dalam kegelapan. Malam saat dia menyalakan rokok untuk mencoba bersantai sedikit. Sekarang di atap, dia melihat ke arah kota dan bertanya-tanya kekacauan macam apa yang mereka coba libatkan sekarang. Melihat cakrawala, dia berpikir itu lebih baik ketika polisi terus mengawasi mereka sepanjang waktu. Dengan itu, dia memunggumi kota, tampak cukup bijaksana tentang semua yang terjadi. Pria itu meraih sebungkus rokok ketika dia tiba-tiba mendengar suara memanggilnya, dan dia berbalik, terkejut. Salah satu anak buahnya menawarkannya rokok dan mengatakan dia banyak minum, tetapi pemuda itu lebih suka merokok dengan bosnya. Pemimpin kemudian memanggilnya bocah dan mengajaknya minum satu kali lagi sebelum mereka menyudahi malam. Rekannya tampak sedikit terkejut dan memanggil nama bos untuk memastikan apakah dia serius. Pada saat itu, mereka berdua melihat ke kejauhan dan melihat seseorang sendirian berdiri di tengah gang gelap. Sosok itu kemudian berjalan ke arah mereka dan terungkap sebagai sang protagonis yang melihat jam tangannya dengan serius. Sang protagonis menatap bos geng dengan mata yang bersinar dan memanggilnya dengan namanya, membuat suasana menjadi tegang. Saat itu, bawahan dengan marah bertanya apa yang dilakukan anak muda itu di sana sambil menyalakan rokok pemimpinnya. Dengan tatapan mengancam, pemuda itu kemudian memperingatkan bahwa dia akan mengurus penyusup yang muncul entah dari mana ini, tetapi bosnya menghentikannya dan menyuruhnya membiarkannya saat dia berjalan menuju anak laki-laki misterius itu. Kemudian pria itu bertanya dengan nada menghina siapa dia sebenarnya sampai berani muncul seperti itu. Dia melihat lebih baik pada pemuda di depannya dan menyadari dia hanyalah anak kecil yang tampak tidak berbahaya. Kesal, dia mengeluh bahwa bocah yang berkeliaran merusak suasana hatinya di waktu malam seperti ini. Dengan itu, pemimpin geng menyuruh anak itu menghilang sebelum dia benar-benar kehilangan kesabarannya. Tapi sang pemuda dengan tenang menjawab bahwa dia tidak pernah menjadi orang yang membiarkan sesuatu berakhir hanya dengan kata-kata kosong. Mereka bertiga berdiri diam di gang gelap dan ketegangan di udara tumbuh setiap detik. Melihat dia tidak bergerak, bos bertanya apakah anak itu benar-benar tidak akan pergi. Sang pemuda kemudian mengungkapkan bahwa dia sebenarnya
sebenarnya memiliki sesuatu yang perlu dia ambil sebelum dia bisa pergi. Dengan tatapan serius, sang protagonis mengatakan mereka perlu mengobrol sebentar sebelum. Yang lainnya, pemimpin geng mengulangi kata itu, bingung, tidak mengerti apa yang diinginkan seorang anak darinya. Sang pemuda menjelaskan pembenaran adalah sesuatu yang sangat penting baginya dan kelompoknya. Dia berkomentar bahwa tidak seperti masa lalu, hari ini sindikat besar menjalankan segalanya dengan aturan mereka. Saat itu, anak itu melihat jam tangannya dan bertanya, sejak kapan preman peduli tentang hal semacam itu? Dengan tatapan penuh tekad, dia menyatakan itulah sebabnya dia ada di sana, untuk memberikan pria itu pembenaran yang baik. Dia mengungkapkan bahwa dari 3 bisnis faksi, dia belum menerima bahkan 20% dari gajinya selama 3 tahun. Sang protagonis kemudian mengatakan bahwa itu semua berdasarkan fakta dan bahwa ini berfungsi sebagai pembenaran yang sempurna. Dengan senyum, bos mengerti ini tentang uang, tetapi mengatakan, pemuda itu seharusnya tidak mengeluh kepadanya tentang hal itu di sana. Pemimpin geng menyarankannya untuk menangani masalah ini secara langsung dengan manajer yang bertanggung jawab atas hal itu. Kemudian pria itu menyuruh sang pemuda berhenti bersikap seperti orang tangguh tanpa alasan dan pergi saja dari sana. Sang pemuda kemudian menjawab bahwa jika dia akan melakukan itu, dia tidak akan langsung pergi ke bos untuk menyelesaikan masalah. Pemimpin geng menganggap sikap anak itu lucu dan berkomentar bahwa dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dengan tatapan menghina, pria itu bertanya apakah sang pemuda bahkan tahu apa arti kata itu. Marah, bos berteriak bahwa dia meminta nyawa 300 orang dan bahwa ini adalah beban pembenaran. Dengan gerakan cepat, dia dengan marah dan paksa membuang rokok yang sedang dia hisap. Pria itu terus berteriak, bertanya apakah sang pemuda benar-benar berpikir beberapa dolar bisa membeli itu. Dengan tatapan mengancam, pemimpin geng memperingatkannya lagi bahwa tidak ada orang di sana yang akan membantunya. Dia menambahkan bahwa tidak hanya di sana, tetapi dimanapun di dunia dia tidak akan menemukan bantuan, dan kita melihat lambang polisi. Pemimpin geng berkomentar bahwa sejak dia tiba di lingkungan itu, sang pemuda adalah yang pertama yang punya nyali untuk melawan balik kepadanya, tetapi pria itu memperingatkan bahwa mulai kali kedua, dia serius. Dan sang pemuda mengatakan bahwa pemabuk banyak bicara. Sang pemuda kemudian bertanya apakah maksud bos adalah kisah sedihnya bukan pembenaran yang cukup baik. Dengan tatapan serius, anak itu bertanya apakah perdagangan anak yatim piatu akan menjadi pembenaran yang cukup baik baginya. Ingatan dari masa lalu menunjukkan sang protagonis sebagai seorang anak membaca buku di ruangan yang sederhana dan kosong. Bahkan di usia yang begitu muda, wajahnya sudah menunjukkan tekad yang besar saat dia belajar dengan sangat keras. Melihat keluar jendela, dia melihat beberapa pria menelantarkan seorang anak dan mengeluh tentang daerah kumuh tempat tinggalnya. Kita melihat seorang pria yang dibekap dan sang pemuda berpikir bahwa kali ini sepertinya mereka berhasil menangkap seseorang. Seorang anak kecil yang ketakutan bertanya siapa mereka dan terungkap bahwa anak itu bernilai 3.000 di pasar. Anak kecil itu berteriak putus asa dan penculik mengancamnya, mengatakan bahwa jika dia bukan kargo yang berharga, dia pasti sudah menyakitinya. Dengan itu, dia memerintahkan rekannya untuk membekap dan mengikat pergelangan tangan anak itu, tetapi sangat hati-hati agar tidak merusak produk. Pria lainnya kemudian meraih selotip dan bertanya dengan sinis apakah ini pertama kalinya mereka melakukan ini. Tiba-tiba, salah satu pria melihat sang protagonis muda di pintu dan bertanya dengan terkejut apakah dia dari distrik 1. Pria itu terkejut tetapi tanpa ragu, anak itu melancarkan tendangan kuat tepat di wajah penculik. Namun, sang protagonis jatuh ke tanah kesakitan dan mengeluh tentang tempat mengerikan mereka berada. Kemudian pria yang dia tendang bangkit dengan marah dan mengatakan bahwa bahkan anak-anak di tempat ini tidak tahu tempat mereka. Orang lain yang membawa koper memberitahu bos mereka akan menghasilkan uang yang bagus dan harus segera pergi. Saat itu, para pria memutuskan untuk pergi sebelum mereka terlihat meninggalkan anak kecil itu di tanah. Tapi salah satu dari mereka mengingat sesuatu yang penting dan mereka berhenti sebelum benar-benar meninggalkan gang. Dia kemudian bertanya apa yang harus mereka lakukan dengan anak laki-laki yang masih di tanah, tidak bisa bergerak. Pria lain mendekat dan menendang anak itu dengan kekuatan besar sementara dia berbaring benar-benar tak berdaya di tanah. Dia bilang dia tidak ingin harus berurusan dengan mayat nanti, menyarankan mereka harus menghabisi anak itu tepat di sana. Anak laki-laki itu berbaring tak bergerak di tanah setelah serangan brutal yang dia derita dari para penculik. Kembali ke masa sekarang, sang protagonis menjelaskan bahwa orang-orang dari distrik 2 menculik dan menjual anak-anak dari distrik 1. Dia kemudian bertanya kepada bos geng apakah itu pembenaran yang cukup baik baginya untuk akhirnya mengambil tindakan. Mata pemimpin itu melebar saat dia memproses tuduhan berat yang baru saja dia dengar dari sang pemuda. Itu, dengan tatapan serius, dia bertanya siapa lagi yang tahu tentang seluruh skema perdagangan anak ini. Senyum kecil dan percaya diri terbentuk di bibir sang protagonis saat rencananya berjalan sempurna. Sang bos tanpa mempertimbangkan situasi dan menyadari bahwa jika hal-hal telah sampai pada titik ini, dia perlu bertindak. Dengan senyum jahat, anak itu mengatakan dia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja setelah segalanya. Saat itu, bawahan menerjang untuk menyerang sang pemuda, tetapi dia bersiap untuk membalas pukulan pria itu. Keduanya bergegas menuju satu sama lain dengan kecepatan tinggi, siap untuk pertarungan yang akan dimulai. Dengan matanya yang bersinar merah, sang protagonis menyiapkan tinjunya untuk serangan cepat dan tepat. Kemudian dia mendaratkan pukulan dahsyat tepat di perut kaki tangan yang tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sang bawahan berteriak kesakitan, merasakan dampak pukulan kuat yang baru saja dia terima
dari sang pemuda. Tanpa membuang waktu, sang pemuda menyiapkan tendangan berputar dengan kekuatan yang mengesankan dan kecepatan tinggi, dan dengan gerakan cepat, dia mengenai kepala pria itu, yang langsung pingsan oleh serangan itu. Pemimpin geng benar-benar terkejut melihat bawahannya dikalahkan begitu mudah. Pria itu terkapar di tanah sementara sang protagonis mengawasi pemandangan itu dengan bos geng yang masih di sana. Anak itu kemudian memeriksa jam tangannya dan mengeluh bahwa lawannya terlalu banyak bicara untuk seseorang yang begitu lemah. Dengan tatapan serius, dia berkomentar bahwa itu adalah panggilan dekat, tetapi untungnya, dia berhasil menangani situasi tersebut. Pada saat itu, bos geng mengatakan sang pemuda memiliki setiap hak untuk membawa pembenarannya. Mata pria itu bersinar jahat dan dia tampak tertarik dengan kekuatan dan keberanian anak itu. Tiba-tiba, pemimpin menerjang ke depan dan mencengkeram leher sang protagonis dengan kekuatan yang mengejutkan. Dia mengangkatnya ke udara tanpa kesulitan apapun, menunjukkan bahwa dia jauh lebih kuat daripada bawahannya. Bahkan saat diserang, anak itu berpikir bahwa jika ini akan berakhir seperti ini, dia seharusnya tidak menyeretnya lain kali. Dia kemudian mencengkeram pakaian bos dengan erat, bersiap untuk serangan balik yang tidak terduga. Dengan cengkeraman kuat, dia mengatakan dia sangat meragukan mereka akan bertemu lagi setelah ini. Sang bos terkejut dengan reaksi anak itu dan bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan sekarang. Dengan tatapan tajam, anak itu memperingatkan bahwa waktu akhirnya telah tiba. Saat dia memegang kepala pemimpin geng dengan kuat, mata pria itu membelalak karena syok murni saat dia mendengar bahwa Hammerhead yang legendaris akan menderita kekalahan keduanya tepat di sana saat itu juga. Menatap musuh dengan mata merahnya yang bersinar, sang protagonis mengungkapkan bahwa momen yang tepat ini akan mengubah segalanya. Dan mencengkeram rambut bos lebih erat lagi, dia menyatakan bahwa kata-kata kekalahan kedua telah menyegel nasibnya. Tanpa ragu, sang pemuda mendaratkan pukulan dahsyat dan memperingatkan bahwa distrik 1 akan benar-benar dihapus dari peta kota. Dampak pukulan itu begitu kuat hingga tubuh pria itu terbang ke belakang, tidak mampu menawarkan perlawanan apapun terhadap serangan tersebut. Pada saat yang tepat itu, langkah kaki berat terdengar dan suara misterius menyeru anak itu untuk menjauhkan tangannya dari pemimpin geng. Dari bayang-bayang muncul seorang pria berotot dengan tatapan mengancam, memperingatkan bahwa jika dia menyentuh rekannya lagi, akan ada pembalasan. Dengan ekspresi kemarahan murni, pendatang baru itu mengancam sang pemuda, mengatakan dia akan menghabisinya jika serangan itu berlanjut. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria melalui telepon bertanya di mana anggota faksi merayakan promosi tersebut. Setelah menerima lokasi di dekat restoran barbecue, dia bangkit dari sofa, memastikan dia mendapat pesan itu. Saat itu, pria itu menutup telepon dan mencengkeram perangkat itu dengan erat, tampak siap untuk menyelesaikan situasi ini untuk selamanya. Seorang pemuda bertato, yang merupakan mantan petarung dan tangan kanan bos, bertanya-tanya apakah target mereka benar-benar pergi ke lokasi yang ditunjuk. Dengan bijaksana, mantan petarung itu bergumam bahwa jika hal-hal telah sampai pada titik ini, dia juga harus mulai mengambil tindakan. Tapi pria di telepon itu memunggungi dan hanya memerintahkan pemuda bertato itu untuk tetap di sana dan menunggu perintah berikutnya. Berjalan melalui lorong-lorong, pemimpin berkata dengan percaya diri bahwa ini hanyalah distrik 2 tanpa alasan untuk terlalu berhati-hati. Mematuhi perintah, bawahan itu membungkuk dengan hormat dan mendoakan bosnya semoga sukses dalam menangani bisnis. Kembali ke gang gelap, langkah kaki bergema di tanah basah, menunjukkan bahwa ketegangan hanya meningkat setiap detik. Dan melanjutkan konfrontasi, pria besar yang mengintimidasi dengan mata bersinar mengulangi ancamannya, mengatakan dia telah memperingatkan sang pemuda. Bahkan terluka dan menghadapi sosok yang menakutkan ini, sang protagonis tidak mundur dan ingat ketika dia ditanya tentang pilihannya. Pendatang baru itu melanjutkan pemikiran sang pemuda dan mengatakan bahwa karena itu, dia tidak bisa memberinya jawaban lengkap. Kesal, pria berotot itu mengutuk pemimpin geng dan mengungkapkan bahwa pemuda yang dia sakiti adalah putranya. Dengan seringai, anak itu berpikir bahwa ini adalah alasan terbesar di balik pilihannya dan balas dendamnya. Melihat bos di tanah, ayah sang pemuda mengeluh bahwa dia hanyalah seorang anak kecil dan tidak pantas mendapatkan perlakuan itu. Dia kemudian berdiri dengan megah dan menyuruh mantan rekannya untuk bangun menghadapi realitas situasi. Tapi bos bangkit dan membalas bahwa sentimennya konyol dan bahwa dalam bidang pekerjaan mereka tidak ada anak-anak. Dengan tatapan marah, pelindung berteriak bahwa dialah yang delusi dan perlu menjadi nyata. Dia kemudian mencengkeram lengan bos geng dan memperingatkan bahwa mereka yang berbicara omong kosong diperlakukan seperti sampah. Pria itu melawan balik dengan pukulan dan mengutuk lawannya saat keduanya memulai pertarungan intens di gang. Menghindari serangan, ayah sang pemuda bersiap untuk serangan balik dan mengancam musuhnya lagi. Dengan tatapan serius dan mengancam, dia mengatakan bahwa kali ini, alih-alih matanya, dia akan merobek telinganya. Bos geng tidak terintimidasi maju dengan tinju terkepal, siap untuk melanjutkan pertarungan tepat di sana. Dia mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah pelindung, yang merasakan dampak kuat dari pukulan itu. Pemimpin tanpa terkejut telah mendaratkan pukulan itu dan mengawasi reaksi lawannya dengan hati-hati. Tapi pria berotot itu menggunakan momen tersebut untuk menyiapkan serangan balik cepat, menangkap musuhnya lengah. Darah menetes dari wajah pelindung, tetapi dia tidak tampak peduli dengan rasa sakit dari luka yang dia derita. Dia mengembalikan pukulan itu dengan intensitas yang sama dan keduanya saling pukul dalam pertarungan brutal dan seimbang. Saat menerima pukulan,
Kemudian, bos berpikir bahwa tidak masalah siapa yang bersalah atas penurunan jabatannya di faksi. Dan dengan segenap kekuatannya, dia mendaratkan pukulan dahsyat di dada pelindung yang merasakan pukulan kuat itu. Ayah sang pemuda terhuyung mundur sedikit, merasakan rasa sakit dari pukulan itu, tetapi tidak menyerah dalam pertarungan melawan pemimpin geng. Bos geng mendaratkan pukulan keras di perut pelindung yang membungkuk karena dampak pukulan itu. Bahkan merasakan rasa sakit yang hebat, ayah sang pemuda menahan serangan itu dengan ekspresi tekad murni. Darah menyembur dari mulutnya, tetapi dia tidak membiarkannya mengganggunya, dan tetap teguh dalam pertarungan melawan pemimpin. Dengan gerakan cepat, dia menghentikan pukulan bos berikutnya dan matanya bersinar dengan cahaya merah. Dan tanpa membuang waktu, pelindung membalas dengan pukulan dahsyat tepat di wajah mantan rekannya. Sang protagonis menyaksikan pertarungan intens dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Masih di tanah, pemimpin geng merasakan dampak pukulan itu dan wajahnya memar karena serangan balik yang kuat. Berbaring di tanah, sang pemuda menjaga matanya tetap terbuka dan cerah, menyaksikan semua yang terjadi. Pelindung melanjutkan serangannya dan mendaratkan pukulan lain pada bos yang tidak bisa membela diri tepat waktu. Pemimpin terhuyung mundur, kehilangan keseimbangan setelah menerima serangkaian serangan dari lawannya. Dengan putaran cepat, ayah sang pemuda bersiap untuk pukulan lain sementara bos mencoba pulih. Pemimpin geng dengan marah mengutuk lawannya dan bersiap untuk melanjutkan pertarungan intens. Kemudian, pelindung mengungkapkan bahwa saingannya bahkan tidak tahu alasan sebenarnya dia diturunkan jabatannya di faksi. Tapi dia hanya menatap bosnya sedikit dengan tenang. Dengan nada mengejek, pria berotot itu bertanya apakah pemimpin geng takut dengan situasi tersebut. Di tanah, sang protagonis berteriak frustrasi pada seluruh pertarungan yang terjadi tepat di depannya. Tapi bos menenangkan diri dan mengatakan dia telah menunggu 1 dekade penuh untuk momen konfrontasi ini. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa meskipun dia diturunkan karena sesuatu yang bodoh, dia belum kehilangan kekuatannya. Gambar hiu, kepala martil muncul dan dia menyatakan bahwa kepala martil masih memiliki gigitannya. Dengan tatapan penuh tekad, pemimpin geng bersiap untuk menunjukkan bahwa dia masih petarung yang berbahaya. Pertarungan berlanjut dan pelindung mendaratkan pukulan dahsyat yang mengirim bos geng langsung ke tanah. Dengan matanya yang bersinar merah, ayah anak itu menunjukkan dia tidak main-main dan akan melihat ini sampai akhir. Sang protagonis menyaksikan seluruh adegan dengan ekspresi kagum dan kekaguman pada kekuatan pelindungnya. Berbaring di tanah, pemimpin geng menatap langit dengan wajah memar, benar-benar kalah dalam pertarungan. Pemandangannya adalah kehancuran dengan kedua lawan di tanah dan pria berotot berdiri sebagai satu-satunya pemenang. Kemenangan, ayah sang pemuda menatap mantan rekannya di tanah dengan postur yang mengesankan dan sangat dingin. Dia kemudian mendekat dan mencengkeram bos dari kerah, mengingatkannya bahwa dia sudah memperingatkannya tentang konsekuensinya. Memenuhi janjinya, pelindung bersiap untuk menggigit telinga saingannya secara brutal dan tanpa ragu. Pemimpin geng berteriak kesakitan dan penderitaan, merasakan serangan mengerikan dari lawannya yang tanpa ampun. Darah mengalir di wajahnya dan dia menggeliat di tanah setelah menderita cedera yang sangat serius. Sang protagonis merenungkan bahwa hasilnya selalu sama dan bahkan tanpa mengetahui detailnya, Kim Em-won selalu menang. Dengan senyum tipis, dia berpikir bahwa di dunia, ada mereka yang menghancurkan dan mereka yang dihancurkan. Itulah hukumnya. Dan bahkan Hammerhead yang ditakuti, yang selalu menjadi predator, akhirnya menjadi mangsa pada akhirnya. Melihat pelindungnya, dia mengerti bahwa pria ini tahu persis pesan apa yang perlu dia kirimkan. Ayah anak itu tidak hanya menepati janjinya, tetapi dia memastikan bahwa semua orang mengingatnya dengan baik. Pada saat itu, sang pemuda menyadari bahwa itu tidak masalah bagaimana pertarungan itu terjadi karena akhirnya sudah diputuskan. Dengan wajah, Kim Em-won menunjukkan bahwa ini adalah caranya menyelesaikan masalah sekali dan untuk selamanya. Sang protagonis berpikir bahwa pria ini benar-benar seseorang yang layak berada di puncak kekuasaan mutlak. Dengan kepastian ini di hatinya, sang pemuda memutuskan bahwa di samping pria ini, dia bisa pergi ke ujung perjalanannya. Pelindung kemudian menarik perhatian anak itu dan menyuruhnya berhenti melamun dan berpegangan padanya. Pelindung membantunya berdiri dan bertanya mengapa sang pemuda menatapnya seperti itu. Sang pemuda menjawab bahwa dia hanya memerhatikan darah di mulut penyelamatnya setelah pertarungan. Pria itu kemudian menyeka wajahnya dan bertanya apakah itu lebih baik, tetapi anak itu mengatakan tidak ada gunanya. Karena itu darah. Saat itu, pria yang lebih tua memutuskan sudah waktunya untuk pergi, tetapi sang pemuda memintanya untuk menunggu sebentar. Jadi, pria itu mengatakan dia akan pergi duluan dan sang pemuda bisa menyusul saat dia selesai dengan apa yang perlu dia lakukan. Anak itu berlutut di sebelah tubuh yang jatuh dan kita melihat tangannya terluka parah dari konfrontasi. Dengan tatapan serius, dia mengambil sepotong dari apa yang tersisa dari bos geng dari tanah. Di tempat lain, sebuah suara bertanya apakah sang protagonis benar-benar pergi ke sana untuk mengambil upahnya. Kita melihat pelindung duduk di sofa dan dia mempertanyakan apakah semua masalah itu hanya untuk pembenaran. Dengan desahan, dia berkomentar bahwa anak-anak zaman sekarang sangat berani dan tidak takut bahaya. Dia mengusap rambutnya dan bertanya-tanya apakah anak itu seorang jenius atau orang bodoh karena terlibat dalam hal ini. Dengan bijaksana, dia menyimpulkan bahwa tidak peduli bagaimana dia melihat situasi, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menjauh dari sang pemuda. Tapi sang pemuda memotongnya dan mengatakan tidak perlu memikirkan berlebihan tentang apa yang terjadi di sana. Dia menjelaskan dengan sederhana bahwa dia hanya membuat janji dan menepatinya dan hanya itu yang penting. Kemudian pelindung merasa lucu bahwa dia menyebutkan itu dan berkomentar tentang rumor tentang bos geng. Dia mengungkapkan bahwa saingan mereka dipanggil dan karena itu, kesepakatan mereka dibatalkan. Pria itu menyarankan sang pemuda untuk menyerah dan kembali ke sekolah, meyakinkannya bahwa beberapa sekolah akan menerimanya. Tapi anak itu segera menolak tawaran itu dan bertanya mengapa dia melakukan sesuatu seperti itu sekarang. Dengan gerakan cepat, dia
Dia memasukkan tangannya ke saku dan mengatakan dia memiliki sesuatu untuk diberikan kepada pria yang lebih tua. Dia kemudian membuka tangannya dan mengungkapkan bukti kepemimpinan faksi Distrik 2 seperti yang telah mereka sepakati. Dengan senyum percaya diri, sang pemuda mengatakan bahwa telinga masih merupakan bagian dari kepala. Jadi, secara teknis dia menepati janjinya. Dia menjelaskan bahwa sama seperti telinga adalah bagian dari kepalanya sekarang, dia juga bagian dari faksi Distrik 1. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan dan menertawakan keberanian sang pemuda, menyebutnya bocah gila dan nakal. Dengan ekspresi serius, dia bertanya apa sebenarnya yang diinginkan sang pemuda dan mengapa dia pergi sejauh ini untuk ini. Pelindung menatapnya dan mempertanyakan alasannya pergi sejauh ini hanya untuk terlibat dalam dunia ini. Dia kemudian bertanya mengapa, dari semua hal, anak itu memilih untuk menjadi gangster dan mengapa putranya, dari semua orang. Sang pemuda menjawab bahwa dia memiliki dua tujuan utama yang ingin dia capai sejak saat ini dalam hidupnya. Tujuan pertamanya adalah menyeret semua bajingan busuk ke bawah dengan semua kekuatan yang dia miliki. Dengan tatapan balas dendam murni, dia bersumpah dia akan membawa mereka ke tempat yang bahkan lebih rendah dari tempat dia sekarang. Dia terus menjelaskan bahwa dalam perjalanan menuju tujuan ini, baik dalam proses atau hasil akhir, satu hal yang pasti. Sang pemuda menatap ayahnya dan berjanji bahwa dia akan menempatkan dia di puncak mutlak dunia itu, tidak peduli apapun. Dengan senyum, dia mengungkapkan bahwa ini adalah tujuan keduanya dan yang paling penting dari semuanya. Sementara itu, bawahan bertato mendengarkan seluruh percakapan tersembunyi di balik pintu, tanpa disadari. Tiba-tiba, sang protagonis muda mendekati pintu dan kaki tangan itu terkejut dengan kehadirannya. Pria bertato itu berbalik dan menyuruh anak itu mengikutinya, tanpa memiliki rencana dalam pikiran untuk momen itu. Mereka berdua berjalan melalui malam yang gelap menuju tempat yang tidak diketahui dan suasana di antara mereka tegang. Sang pemuda bertanya apakah mereka pergi ke tempat yang sama seperti sebelumnya dan pria yang lebih tua tidak menjawab. Mereka tiba di toko serba ada dan berhenti di depan bangunan yang diterangi oleh malam. Bawahan bertato kemudian menawarkan es loli biru kepada sang pemuda yang sedikit bingung dengan gerakan itu. Sang protagonis menanyakan alasan perubahan sikap yang tiba-tiba ini dan kaki tangan itu balik bertanya padanya. Saat itu, kaki tangan menyerahkan es loli biru itu kepada sang pemuda, mengatakan bahwa pilihan dalam hidupnya tidak pernah dibuat secara tiba-tiba. Sang pemuda menggigit suguhan manis itu dan berkomentar bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba terbang, dia selalu berakhir jatuh kembali ke dalam lubang. Sementara itu, kita melihat wajah serius ayah anak itu, tampak cukup khawatir tentang arah hal yang terjadi. Pria yang lebih tua telah memperingatkan bahwa, kecuali ada alasan yang baik, putranya harus tetap berada di cahaya dan menggunakan tinjunya hanya di ring. Kembali ke gang, pria bertato itu memuji sang protagonis, menyatakan bahwa dia benar-benar memiliki bakat alami untuk bertarung. Dengan es loli di mulutnya, anak itu mendengarkan saat kaki tangan mengatakan bahwa meskipun dia telah kehilangan arah dalam hidup, sang pemuda masih bisa memiliki masa depan yang cerah. Selanjutnya, kita melihat ayah sang pemuda tersenyum dan memintanya untuk melupakan ide gila ini, menyerahkan bisnis sindikat kepada orang dewasa. Tapi dengan tatapan tajam dan marah, sang protagonis hanya menjawab bahwa sekarang sudah terlambat untuk kembali. Dia melanjutkan alur pemikirannya, menyatakan bahwa jika dia tidak mengambil alih situasi, sama sekali tidak ada yang akan berubah. Saat itu, anak itu teringat peringatan ayahnya, mengatakan dia tidak mengajarinya cara bertarung hanya agar dia bisa terlibat dalam perkelahian jalanan. Sang pemuda menarik napas dalam-dalam, tanpa sedikit frustrasi, dan setuju, mengatakan dia tahu betul semua yang diajarkan kepadanya. Kemudian bawahan memegang suguhan manisnya sendiri dan bertanya apakah apa yang dia dan bos coba lakukan bukanlah tindakan balas dendam yang lain. Tanpa ragu, sang pemuda mengambil gigitan dingin lainnya dan setuju, mengatakan bahwa jika itu masalahnya, dia perlu melakukan bagiannya juga. Pria bertato besar itu memunggungi dan menatap ke dalam malam yang gelap tanpa merenungkan tekad anak yang menakutkan itu. Dengan seringai, sang protagonis memegang tongkat kayu dan menegaskan bahwa tujuan utamanya memang balas dendam. Keduanya terus berbicara di jalan yang terang dan sang pemuda memperingatkan bahwa otoritas tertinggi dari semuanya telah memberikan perintah untuk dia bertindak. Dengan nada hormat yang besar, dia mengungkapkan bahwa otoritas utama ini tidak lain adalah Kim Em-yeon yang merupakan ayahnya sendiri. Jauh, kita melihat tangan seseorang meremas pembungkus kosong dari suguhan manis dengan kekuatan besar, menunjukkan kecemasan. Kemudian, orang itu melempar bola kertas langsung ke tempat sampah, menunjukkan bahwa waktu istirahat sudah berakhir. Seorang pria berjenggot bersantai di sofa, merokok dengan tenang ketika pintu terbuka dan dia menyapa kaki tangan bertato bernama Dong Seon. Bos bertanya pada bawahannya apakah doyen muda sampai di rumah dengan selamat dan dia membungkuk dengan hormat. Pria bertato itu menjawab ya, dan bahwa dia secara pribadi menemaninya untuk memastikan semuanya baik-baik saja di antara mereka. Dengan tatapan lelah, pemimpin berkomentar bahwa hal-hal dengan anak itu akhirnya berubah menjadi tidak terduga. Saat itu, kaki tangan dengan hormat bertanya mengapa bosnya setuju dengan rencana gila sang protagonis muda. Pria yang lebih tua kemudian mulai menjelaskan bahwa bahkan jika dia tidak menerimanya sebagai putra, tidak ada yang akan berubah. Dia menyatakan bahwa anak itu akan mengejar kartel ibu kota bagaimanapun juga dan bawahannya terkejut oleh wahyu itu. Dengan lambaian tangannya, pemimpin melanjutkan pemikirannya dan mengatakan bahwa selain semua itu, ada alasan penting lainnya. Ingatan tentang bagian yang dibawa sang pemuda sebagai bukti janjinya muncul dalam percakapan mereka. Dia menjelaskan bahwa sang pemuda memerasnya dengan memenuhi bagian dari kesepakatannya dan
bahwa apa yang diminta tidak memberinya pilihan. Dengan sembari menghela napas lelah, sang bos menyimpulkan penjelasannya, mengatakan bahwa itulah yang sebenarnya terjadi. Bawahan bertato itu kemudian mengonfirmasi bahwa ia memahami seluruh situasi dan alasan di balik keputusan pemimpinnya. Ia lalu bertanya tentang masalah anak angkat tersebut dan bagaimana mereka harus menangani isu sensitif ini. Sang bos tampak sedikit terganggu dengan pertanyaan itu dan terdiam. Sejenak, memikirkan jawabannya. Dengan itu, sang antek melanjutkan dan bertanya bagaimana situasi baru ini akan memengaruhi rencana yang telah mereka susun. Sambil mengepalkan tinjunya dengan erat, sang pemimpin menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa sama sekali tidak ada yang akan berubah dari rencana awal mereka. Dengan mata yang berkilat, ia menambahkan bahwa karena mereka sudah menyerang Chai Dai-up, mereka harus mempercepat segalanya. Sementara itu, kita melihat sang protagonis menaiki tangga sendirian di malam hari dan ia menghela napas lelah. Dengan senyum tipis, ia memikirkan ayahnya dan berkomentar bahwa pria itu benar-benar sosok yang unik. Kenangan saat sang bos mendengar tujuan pemuda itu untuk menempatkan ayahnya di posisi puncak segalanya pun terlintas. Dengan tatapan penuh tekad, sang protagonis menegaskan dalam pikirannya bahwa ini adalah tujuan keduanya yang paling besar dari semuanya. Sang pemimpin kemudian dengan marah bertanya apakah pemuda itu pikir ia bisa begitu saja memanfaatkannya untuk melakukan pekerjaan kotornya. Namun, pemuda itu menjawab dengan senyum tenang bahwa tentu saja tidak dan menunjukkan bahwa ia punya rencana lain. Mendengar itu, pria yang lebih tua tersebut terkejut saat si pemuda menyatakan bahwa mulai hari itu, ia akan menjadi ayahnya. Dengan tatapan serius, sang protagonis bahkan bertanya apakah ia salah dalam pernyataannya. Pria itu menghela napas dan menyebut bocah itu gila, mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan dengan mudah. Ia menjelaskan bahwa anak adalah segalanya dalam hidup seorang ayah dan apapun yang dilakukan untuk mereka, itu tidak akan pernah cukup. Mendengar itu, sang bos melanjutkan dan berkata ia yakin orang tua kandung pemuda itu pun merasakan hal yang sama. Dengan tatapan cemas, pria itu bertanya apakah pemuda tersebut yakin dengan keputusannya. Sang bocah menjawab bahwa justru itulah alasannya dan mulai saat ini, ia akan menjadi Kim Do-yoon. Ia mengungkapkan bahwa karena dialah sang ayah mengejar rivalnya setelah menyepi selama 10 tahun. Tertegun, sang pemimpin geng hanya bisa tergagap dan bingung harus berkata apa. Namun ia menenangkan diri dan berkata pembicaraan cukup sampai di sini, menerima situasi itu sepenuhnya. Keduanya kemudian berdiri saling berhadapan dan keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Lalu pria itu memutuskan jika memang harus begitu, terjadilah, dan ia meletakkan tangannya di kepala sang pemuda sambil tersenyum. Dalam pikirannya, si bocah mengakui bahwa ia mengira sang ayah akan menolak keinginannya menjadi gangster dan ia menambahkan, berpikir bahwa ia tidak akan bisa berkata apa-apa jika ayah angkatnya menolak ide tersebut. Kemudian, di luar rumah, sang pemuda bertanya-tanya bagaimana cara memberitahu orang tertentu tentang semua ini. Tiba-tiba, seorang gadis muncul entah dari mana dan dengan agresif bertanya apa yang perlu diberitahukan. Sang protagonis terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba dan tergagap menyebut nama Iyun dengan canggung. Gadis itu bertanya, apakah ini tentang permintaan adopsi atau pertarungan dengan preman dari distrik 2? Membuatnya terdiam. Iyun lalu bertanya dengan tatapan serius, apakah pemuda itu benar-benar mendapatkan semua yang ia inginkan dari hal tersebut. Gadis muda itu terus menatapnya dan menunggu jawaban jujur mengenai hasil pertarungan. Sang protagonis tampak sedikit canggung dan menjawab ya, tetapi ekspresinya tidak terlihat begitu yakin. Ia mengatakan itu bagus dan bahwa akan sangat mengerikan jika rencana pertamanya gagal sejak awal. Dengan itu, gadis tersebut berbalik dan menyuruh sang pemuda untuk masuk agar mereka bisa makan sesuatu bersama. Do-yoon terkejut dan gadis itu berkomentar bahwa ia pasti bahkan belum makan malam-malam itu. Sang pemuda berterima kasih dengan agak canggung saat ia memperhatikannya berjalan pergi dan masuk kembali ke dalam rumah. Selanjutnya, kita melihat rumah sederhana tempat mereka tinggal bersama di lingkungan yang jauh dari pusat kota ini. Sudah berada di dalam, semua orang berkumpul dan suasana di ruangan itu terasa cukup serius dan sedikit tegang. Salah satu pria mengeluh bahwa keberadaan orang baru yang duduk di sana bersama mereka sangatlah aneh dan tidak nyaman, tetapi pemimpin kelompok itu hanya menjawab tidak ada yang bisa dilakukan dan semua orang harus membiasakan diri. Kemudian sang bos menatap anak angkatnya dan bertanya apakah ia berhasil membereskan semua hal yang diperlukan. Sang pemuda menjelaskan bahwa membereskan segalanya berarti berbicara dengan Iyun dan gadis itu sudah tahu segalanya. Dengan itu, pria yang lebih tua itu menyuruh si bocah untuk akhirnya menjelaskan rencananya dan alasan mengapa ia ingin bergabung. Do-yoon mulai berbicara tentang metode tercepat dengan peluang keberhasilan tertinggi yang ia pikirkan. Sang pemuda lalu mengungkapkan rencana yang begitu berani hingga kata-katanya disensor karena agresivitasnya. Ayah sang pemuda berkomentar bahwa ia sudah membayangkan jenis rencana yang akan dibuat oleh anaknya, tetapi sang pemimpin menolak ide tersebut di tempat dan mengatakan rencana itu sama sekali tidak mungkin. Ia menjelaskan bahwa untuk operasi besar, hal terpenting dari segalanya adalah keselamatan kelompok. Dengan tatapan serius, sang bos memperingatkan bahwa ia hanya akan menyetujui jika rencana itu memastikan semua orang selamat. Sang bos mengatakan tidak perlu terburu-buru dan mereka akan tetap pada rencana awal, membersihkan distrik satu demi satu. Salah satu anak buahnya mengangguk setuju dan mengatakan ia memahami perintah pemimpinnya dengan sempurna. Tiba-tiba, pintu ditendang hingga terbuka dan semua orang berdiri waspada saat sebuah suara bertanya apakah ini tempatnya. Anggota faksi distrik 2 muncul di pintu, mengonfirmasi bahwa ini adalah kantor yang mereka cari. Kelompok penyerbu itu kemudian menghadapi tim protagonis yang berkumpul di dalam ruangan kecil tersebut. Tanpa berpikir dua kali, salah satu anak buah Mohan, bernama Taiju, berlari dengan kecepatan tinggi untuk menyerang para penyusup. Dengan gigi terkatup menahan amarah,
marah, sang petarung berteriak pada para penyusup saat ia bersiap untuk serangan pertama. Pria-pria dari faksi lain benar-benar terkejut dan takut oleh reaksi kekerasan yang tidak terduga itu. Ia kemudian melayangkan pukulan telak pada salah satu antek yang tidak sempat menangkis serangan tersebut. Dampaknya begitu kuat hingga pria itu terlempar ke belakang, menjatuhkan rekan-rekannya dalam prosesnya. Dengan mata merah menyala, sang petarung sudah menyiapkan tinjunya untuk serangan berikutnya tanpa ragu. Ia melayangkan pukulan kuat lainnya pada salah satu penyusup yang mencoba melindungi diri tetapi gagal tepat waktu dan dengan gerakan cepat, pria dari faksi satu melayangkan tendangan presisi ke wajah lawannya. Saat itu, seluruh tim bergabung dalam perkelahian dan mulai menyerang anggota faksi saingan dengan segala kemampuan mereka. Kita melihat bidikan jarak dekat tinju Taiju mendarat tepat di wajah salah satu musuh dengan kekuatan besar. Dengan gerakan berputar, kakinya menghantam satu lagi antek yang mencoba mendekatinya dari belakang. Ia melanjutkan serangan dan melayangkan pukulan brutal ke kepala pria lain yang terhuyung akibat hantaman tersebut. Pria itu jatuh ke tanah dengan kekalahan sementara sang protagonis menyaksikan perkelahian dari kejauhan dalam diam. Bahkan setelah melumpuhkan beberapa dari mereka, sang petarung masih terlihat marah dan siap untuk melanjutkan perkelahian. Salah satu penyusup memiliki tatapan ketakutan murni di wajahnya saat ia melihat kekuatan lawannya, tetapi Taiju tidak menunjukkan belas kasihan dan melayangkan pukulan dahsyat tepat di wajah antek yang ketakutan itu. Pria itu terlempar ke tanah akibat benturan pukulan tersebut dan perkelahian sepertinya berakhir baginya. Sementara itu, sang bos menyaksikan seluruh keributan dengan ekspresi tenang dan terkendali di wajahnya. Di belakang salah satu anggota tim, sang pemuda Doyun juga menyaksikan segalanya dengan tatapan terkejut. Tergeletak di tanah, salah satu pria memohon kepada sang petarung untuk menunggu dan tidak melanjutkan serangan brutal tersebut. Dengan tatapan gelap, ayah angkat si bocah kemudian memerintahkan Taiju untuk berhenti karena itu sudah cukup. Sang petarung berada di atas pria yang jatuh dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir dan menghabisinya selamanya. Tetapi ia berhenti dan menatap. Bosnya mematuhi perintah dengan segera dan turun dari musuh. Dengan berakhirnya perkelahian, salah satu anggota berkomentar bahwa orang-orang itu ternyata tidak ada apa-apanya. Pria yang sama kemudian bertanya-tanya mengapa faksi Distrik 2 memutuskan untuk menyerang mereka. Pria di tanah mengungkapkan bahwa mereka juga melihat semua yang terjadi pada bos mereka. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa semua orang melihat bos Cahai Dayap dikalahkan dan ayah sang pemuda menatapnya. Saat itu, salah satu anggota bertanya apakah mereka ada di sana untuk membalas dendam atas kekalahan mantan pemimpin mereka. Tetapi sang antek dengan putus asa menyangkalnya dan mengatakan bukan itu sama sekali sambil mengangkat tangannya. Ia membungkuk dalam gestur memohon dan meminta mereka untuk menerimanya ke dalam faksi selamanya. Pria itu menjelaskan bahwa mereka hanyalah cabang kecil dan mereka menyerah tanpa syarat kepada kekuatan baru. Salah satu pria mengulangi kata-kata para penyerbu, tampak cukup bingung dengan penyerahan total tersebut. Dengan senyum tipis, sang protagonis mengungkapkan bahwa langkah pertama rencana tersebut adalah mendominasi distrik. Sang pemuda menyatakan bahwa distrik 2 akan jatuh ke tangan mereka tanpa mereka harus mengangkat satu jari pun. Salah satu anggota kemudian bertanya apakah kartel ibu kota yang besar akan begitu saja menyerahkan distrik tersebut. Sang pemuda dengan tenang menjawab tidak dan bahwa mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu dengan mudah. Pria itu kemudian bertanya mengapa mereka menyerah dan kita melihat tatapan percaya diri sang ahli strategi muda. Ia menjelaskan bahwa distrik-distrik tersebut adalah tanah yang tidak diinginkan siapapun dan tidak memiliki nilai ekonomi. Kartel ibu kota hanya mengirim Cahai Dayap ke sana untuk mengawasi geng Hokseong. Pada titik itu, kartel ibu kota memanggilnya kembali dan setelah ia pergi, tidak ada orang lain yang peduli. Ini menyisakan sisa-sisa faksi distrik 2 dengan satu-satunya pilihan. Mereka bisa menundukkan kepala dan menyerah atau musnah sepenuhnya dari kota. Itulah sebabnya mereka perlu menyerang Cahai Dayap dan memberi yang lain pembenaran untuk menyerah. Sang pemuda kemudian meminta mereka memikirkan apa yang terjadi ketika orang-orang melihat pemimpin mereka dihancurkan. Mereka yang menyaksikan otoritas mutlak atasan mereka secara langsung menjadi sangat ketakutan. Dengan senyum percaya diri, sang pemuda menegaskan bahwa faksi distrik 2 akan berlutut di hadapan mereka. Kemudian, mereka akan hanya menyerap anggota yang tersisa dan mengambil alih distrik 2 sepenuhnya. Jika prediksinya benar, pekerjaan pertamanya sebagai anggota telah selesai tanpa satu korban jiwa pun. Pria itu terkejut dengan pikiran sang pemuda dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalam kepalanya. Pada saat itu, sang protagonis berkomentar bahwa ini adalah waktu yang sempurna untuk semuanya terjadi. Pemimpin geng menatap anak angkatnya, benar-benar terkejut dengan situasi yang diciptakannya. Dalam pikirannya, pria yang lebih tua itu hampir tidak percaya bagaimana seluruh situasi ini terungkap. Para pria membungkuk lagi dan memohon untuk dibiarkan hidup, berjanji untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Ayah sang pemuda meletakkan tangan di kepalanya dan mengatakan bahwa semua ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Salah satu pria kemudian berbalik ke arah bos dan bertanya apa keputusan akhir mengenai masalah ini. Sang bos mengatakan mereka datang merangkak dan bertanya apa lagi yang bisa mereka lakukan dalam situasi ini. Jadi, ia memutuskan akan menerima mereka ke dalam faksi, tetapi dengan satu syarat penting bagi mereka semua. Ia memperingatkan bahwa untuk saat ini mereka akan tetap di distrik 2 dan jika rencana mereka buruk, kemitraan berakhir. Para pria berterima kasih padanya dan membungkuk, berjanji mereka tidak akan mengecewakan pemimpin baru yang telah menerima mereka. Sang pemimpin kemudian menunjuk pria tersebut sebagai kepala baru dan mengatakan
mengatakan ia akan melapor kepada Song Jae mulai sekarang. Penanggung jawab baru berteriak bahwa ia mengerti dan bersumpah mereka tidak akan menjadi beban bagi faksi baru. Dengan desahan lelah, ayah sang pemuda memberi isyarat dengan tangannya dan menyuruh mereka semua pergi. Pemimpin baru dan anak buahnya mengucapkan selamat tinggal dan mulai meninggalkan ruangan sambil tetap membantu yang terluka. Dengan itu, pintu tertutup dan ruangan kembali sunyi setelah semua keributan. Tim asli kini sendirian di ruangan dan suasana terasa sedikit lebih santai di antara mereka. Sang pemimpin menoleh ke salah satu anak buahnya dan memperingatkan bahwa ia akan mengalami masa sulit dengan anggota baru. Tetapi, sang pemuda menjawab tidak apa-apa dan ia akan mengawasi mereka untuk memastikan mereka tidak membuat masalah. Dengan punggung menghadap semua orang, sang protagonis berpikir bahwa sepertinya semuanya berjalan persis seperti yang ia rencanakan. Dengan senyum, sang pemuda menyatakan bahwa semuanya berjalan sempurna dan ia tidak akan menerima keluhan lagi. Ayah angkat si bocah hanya menatapnya dengan ekspresi seseorang yang tidak bisa mempercayainya. Anggota tim lain juga menatap sang pemuda dengan wajah terkejut atas apa yang baru saja didengarnya. Namun Taeju, yang sempat diam, memberikan acungan jempol, sepertinya menyetujui sikap tersebut. Kita juga melihat anggota lain yang hanya menyaksikan pemandangan itu dengan tatapan sangat serius. Pria bertato itu kemudian menoleh ke sang pemuda dan menyuruhnya mengakui bahwa itu adalah rencana yang bagus. Si bocah mengatakan ia bisa membaca situasi dan bahwa ia pergi sekarang karena perlu bersiap untuk langkah selanjutnya. Dari ambang pintu, ia menoleh sekali lagi dan mengatakan ia memiliki hal-hal yang harus disiapkan untuk masa depan. Kemudian sang pemuda meninggalkan ruangan dan pintu tertutup kembali, meninggalkan tim untuk berdiskusi. Sementara itu, di tempat lain, kita melihat Cahai Dayap berjalan menyusuri lorong. Dengan ekspresi yang jauh dari ramah, ia menghela napas frustrasi dan tampak sangat kesal dengan semua yang telah terjadi. Pria itu mengumpat pelan saat ia terus menyusuri lorong gedung yang terang benderang. Ekspresinya adalah kemarahan murni dan ia tampak merencanakan semacam balas dendam terhadap semua orang. Ia kemudian berhenti di depan pintu dan mengetuk dengan keras, memanggil direktur di dalam. Dengan nada serius, ia memperkenalkan diri dan mengatakan ia di sana untuk melaporkan kepulangannya ke cabang utama. Sebuah suara dari dalam mengatakan ia telah melalui banyak hal dan pria itu memasuki kantor mewah sang bos. Dengan kepala tertunduk, ia mendekat dan direktur bertanya laporan penting apa yang dibawanya. Ia mulai dengan mengatakan laporan tersebut tentang distrik dan situasi yang terjadi di sana. Dengan tatapan murka, ia mengungkapkan bahwa sepertinya Kim Em-yeon akhirnya bergerak. Sementara itu, Do-yoon muda meninggalkan ruangan dan mengatakan ia pergi sekarang karena perlu bersiap untuk masa depan. Di luar, ia menghela napas lelah setelah semua kekacauan yang baru saja terjadi. Dengan tatapan serius, sang pemuda berpikir dalam hati bahwa itu sangat berbahaya dan hampir semuanya salah. Ia kemudian mulai menaiki tangga gedung dalam diam tanpa pergi ke suatu tempat sendirian. Tiba-tiba, beberapa pria dari faksi yang menyerah menghentikannya di jalan dan menyuruhnya menunggu. Salah satu dari mereka mengeluh dan dengan marah bertanya apa yang diinginkan bocah itu sekarang setelah semuanya berakhir. Namun sang protagonis dengan tenang menjawab bahwa ia belum sempat mengatakan semua yang ada di pikirannya. Salah satu pria itu marah dan bertanya di mana ia punya keberanian untuk berbicara seperti itu kepada mereka. Dengan seringai, sang pemuda berkomentar bahwa mereka berbicara seperti preman jalanan sungguhan. Pria itu terus berteriak bahwa sikapnya menyebalkan dan ia bahkan bukan anggota resmi faksi. Tak gentar, sang protagonis hanya menantangnya dan menyuruhnya melakukan sesuatu jika punya nyali. Ia kemudian bertanya dengan tatapan serius apakah mereka tidak lengah kali ini seperti sebelumnya. Sang antek menjadi sangat marah dan berteriak bahwa anak-anak zaman sekarang kehilangan semua rasa hormat saat ia menerjang untuk menyerang. Namun sang pemuda menghindar dari pukulan itu dengan mudah, bergerak ke samping tanpa usaha. Dan tanpa membuang waktu, ia melayangkan serangan balik telah tepat di wajah musuh yang tidak bereaksi. Pria itu jatuh ke tanah tak sadarkan diri dan rekan-rekannya terkejut bertanya-tanya siapa anak ini. Sang pemuda kemudian meletakkan buku jarinya dan bertanya apakah mereka sudah bersih-bersih atau lupa tentang dirinya. Dengan tatapan tajam, ia akhirnya bertanya apakah mereka tidak ingat siapa dirinya sebenarnya. Salah satu antek menatap sang pemuda dan berkomentar bahwa wajahnya terlihat agak familiar. Kenangan tentang penculikan anak kembali dan pria itu teringat bocah dari distrik 1. Saat itu, ia bertanya dengan terkejut apakah sang pemuda adalah bocah yang selalu mengacaukan rencana mereka. Dengan seringai, sang protagonis mengonfirmasinya, mengatakan sepertinya ia akhirnya ingat. Sang antek menjadi marah dan berteriak bahwa sang pemuda tidak tahu apa yang ia lalui untuk masuk ke faksi. Dengan tinju terkepal, ia mengatakan itulah sebabnya sang pemuda tahu hal-hal yang seharusnya tidak ia ketahui. Ia kemudian berlari ke arah sang bocah, berteriak bahwa karena itu, ia tidak bisa dibiarkan hidup. Dengan ekspresi kemarahan murni, pria itu mengulangi ancaman tersebut, mengatakan sang pemuda tidak bisa pergi dari sana. Namun sang protagonis menghindari serangan dan bersiap untuk serangan balik yang cepat dan presisi. Dan dengan gerakan akurat, ia melayangkan pukulan kuat tepat di wajah lawannya. Sang antek merasakan dampak hantaman tersebut dan wajahnya berkerut kesakitan akibat kekuatan serangan. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, sang pemuda melayangkan pukulan kuat lainnya di kepala pria itu. Tergeletak di tanah, sang protagonis memperingatkan bahwa sebenarnya dialah yang tidak bisa dibiarkan hidup. Sang pemuda kemudian bersiap untuk memberikan pukulan terakhir dan mengakhiri pertarungan selamanya. Dan dengan injakan yang kuat, ia menghabisi lawannya, mengatakan bahwa dialah yang tidak bisa dibiarkan hidup. Salah satu pria lain di kelompok itu benar-benar terkejut dan takut oleh pemandangan yang baru saja disaksikannya. Sang pemuda kemudian menjelaskan bahwa pria
pria ini adalah satu-satunya yang bertindak seperti preman sebelum Dayap tiba. Ia menoleh ke yang lain dan mengatakan ia tidak mengenali siapapun dari mereka dan tidak punya masalah dengan mereka. Salah satu pria menjelaskan bahwa pria di tanah melakukan pekerjaan kotor sang kepala dan bahwa masa lalu tidak penting. Namun sang pemuda menatapnya dan bertanya apakah dengan sikap itu mereka mencoba menentang perintah M.Yuan. Dengan tatapan serius, sang pemuda memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan faksi satu dan untuk menangani cabang-cabang yang busuk. Ia kemudian menjamin bahwa tidak akan ada lagi preman jalanan di faksi barunya mulai sekarang. Pria itu setuju, ketakutan dan berjanji akan bertanggung jawab dan membersihkan seluruh kekacauan. Namun sang pemuda mencengkeram kerahnya dan mengatakan bahwa meskipun baik memiliki seseorang untuk diajak bicara, ia tidak percaya pada preman. Dengan senyum, sang protagonis menyuruh pria itu untuk tetap waspada dan tidak mengacaukan perintah baru. Ia kemudian berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan yang lain untuk mengurus rekan-rekan mereka. Salah satu antek berkomentar bahwa faksi Distrik 1 juga memiliki beberapa pria yang cukup kejam di kelompok mereka. Yang lain setuju dan menyuruhnya membersihkan semuanya. Sebelum orang lain muncul dan melihat pemandangannya, mereka mengurus pria yang terluka dan perlu memutuskan hubungan dengan siapapun yang terhubung dengan Dayap. Pemimpin mereka berpikir bahwa sang pemuda tahu tentang rahasia kotor mantan bosnya dan bahwa mungkin ia mengatur segalanya. Ia terus berpikir dan curiga bahwa sang pemuda mungkin sebenarnya merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sementara itu, Do-yun merenungkan bahwa para penculik anak yatim hanyalah preman yang mencoba masuk ke faksi. Ia mengungkapkan bahwa salah satu pria yang dihadapinya ada di sana 10 tahun lalu dan perlu diperingatkan tentang sesuatu. Dengan pemikiran itu, ia sudah memikirkan langkah selanjutnya, yaitu mengambil alih Distrik 3 untuk menjamin keselamatan mereka. Sang pemuda tiba di rumah dan berpikir bahwa ayahnya dan yang lain pasti memikirkan strategi yang sama. Tiba-tiba, ia mendengar suara aneh datang dari luar dan berhenti sebelum memasuki rumah. Di tanah, ia melihat seragam sekolah lamanya dengan nama-lamanya yang dicoret-coret dan dibuang. Seorang pria baru dengan hidung memar muncul dan memanggilnya pengemis, mengatakan sulit untuk menemukannya. Sang protagonis hanya menatap pendatang baru itu dengan tatapan serius dan sangat dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, terungkap bahwa ini adalah Wong Sang-yao, putra seorang direktur dari kartel ibu kota yang kuat. Putra direktur itu mendekat dan bertanya apakah sang pemuda adalah orang yang bertanggung jawab menjatuhkan Cai Dayap. Keduanya kemudian saling menatap dalam diam dan suasana tegang tumbuh di setiap detik berlalu. Pendatang baru itu mengeluh bahwa karena sang protagonis hari-harinya menjalani kehidupan yang nyaman berakhir selamanya. Dengan tatapan menghina, ia berkomentar bahwa mata sang pemuda sangat menyebalkan baginya. Saat itu, ia mengancamnya, mengatakan ia akan menghancurkan setiap hal kecil yang Do-yun coba lakukan mulai sekarang. Ia memperingatkan bocah itu untuk mengharapkan serangan dimanapun kartel beroperasi, dan bahwa ia secara pribadi akan menghancurkannya. Namun, sang protagonis hanya mengangkat bahu dan membelakangi, tidak peduli dengan ancaman tersebut. Sang pemuda tampak benar-benar tenang dan bahkan tidak peduli dengan apa yang baru saja didengarnya dari musuh. Sementara itu, seragam sekolah lama tetap berada di tanah, semuanya robek dan tertutup debu. Dengan tatapan cemas, sang pemuda bertanya-tanya apakah Ian muda juga melihat pemandangan itu. Ia kemudian menghela napas dan sepertinya merasa sedikit sakit karena seluruh situasi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sang protagonis membuka gerbang rumahnya untuk akhirnya masuk. Dan dengan itu, ia memasuki properti dan meninggalkan putra direktur itu di belakang, masih berdiri di jalan. Di tempat lain, ayah angkat si bocah berbicara kepada anak buahnya, dan ia berpikir mereka bertindak terlalu jauh. Sang bawahan menunjuk ke toples dengan sisa-sisa mantan kepala dan mengatakan dia mabuk. Namun M.Yuan menjelaskan bahwa meskipun diturunkan jabatannya, Dayap kuat dan kartel mengirimnya sebagai tindakan pencegahan. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dengan Do-yun yang terekspos, tidak ada cara lain selain mengerahkan kemarahan itu ke arah dirinya sendiri. Sang kepala mengungkapkan bahwa bocah yang mengancamnya adalah putra direktur dan bahwa ia akan mengurusnya. Dengan botol di tangan, ia menyatakan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kedua situasi tersebut. Anak buahnya kemudian bertanya apakah ia ingin toples itu dikirim ke mantan kepala atas namanya. Dengan mata berkilat, sang pemimpin setuju dan mengatakan mereka perlu melakukannya untuk memprovokasi sang raksasa.